Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Nur Hasanah dengan NPM 10120479 dari F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah hal utama yang harus disempurnakan oleh seorang muslim. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah adalah Maha Penguasa langit dan segala isinya. Mengapa kita perlu mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Manfaat mengenal Allah. 1. Semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT sehingga keimanan pun semakin kuat. 2. Mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua sifat maha sempurnanya. Buah ma'rifatullah. Puncak ilmu adalah mengenal Allah. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal Allah dan semakin dekat pada Allah. Jadi percuma sekolah tinggi, gelar besar, harta melimpah, dan jabatan melangit bila itu semua tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah. Dengan ma'rifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan selalu bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, hidup kita akan terasa berat dan sengsara. Penghalang mengenal Allah itu ada dua, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat. 1 adalah al-fishku atau kefasikan, 2 adalah al-kibru atau kesombongan, 3 adalah az-zulmu adalah kezaliman, 4 adalah al-kizbu atau kedustaan, dan 5 adalah kathratul ma'asli atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Penyakit subhat di antaranya 1. Al-zahlu atau kejahilan, 2. Al-irtiyab atau keraguan-raguan, 3. Al-inhirab atau penyimpangan, 4. Al-ghaflah atau kelalaian. At-thariq ila ma'rifatillah atau metode mengenal Allah. Ini adalah bagannya. Jalan untuk mengenal Allah ada melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada 3 macam. 1. Ayat-ayat kauliyah, firman Allah, Al-Quran. 2. Ayat kauniyah atau alam semesta. 3. Mukjizat, sekarang tidak ada. Ayat-ayat kauliyah atau ayat Al-Quran. Perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah biasanya panjang. Itu pun akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan tentang Allah secara jelas. Kalau ada soalan siapa Allah, surat Al-Ikhlas yang pendek sudah dengan jelas menjawabnya. Atau ayat kursi yang menyebutkan 10 sifat Allah. Contohnya, Fudhail bin Iyad berobat karena mendengarkan surat ke-59 ayat 16. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, ini berhubungan dengan alam semesta. Orang bisa berpikir bahwa dunia itu bulat dan pasti ada penciptanya. Dan para penemu-penemu juga ketika meneliti apa yang di dalam Al-Quran itu ternyata nyata ada di alam semesta ini. Nah, dan yang ketiga adalah mukjizat. Mukjizat juga adalah cara kita untuk bisa mengenal Allah. Tapi kalau dulu kan banyak sekali kayak tukang sihir kayak gitu. Jadi Allah menurunkan mukjizat untuk memberitahukan bahwa Allah itu ada. Kalau sekarang jarang, karena mungkin zamannya sudah berbeda. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang dimengerti, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.